satu kata-kata, 100 kalimat jadinya. Dengan hati-hati berkata untuk menyatakan cinta. Kepalaku pening terasa, rinduku menyesatkan dada. Aku bergaya-gaya buaya, aku datang pada dia. Ku agak kaku, mulutku mendadak serasa dikunci. Ku agak kaku, lidahku mendadak kaku. Ku agak kaku, dudukku serba salah tingkahku. Ku agak kaku, bingung mesti bagaimana aku. Cantiknya ku nilai 7, kayaknya ku nilai 7, tapi judesnya bisa 9. Cintaku menggapai bulan, rinduku memetik bintang. Sayang mental longsor duluan. Kepalaku pening terasa, rinduku menyesatkan dada. Aku bergaya kayak buaya, aku datang pada dia. Ku agak kaku, mulutku mendadak serasa dikunci. Ku agak kaku, lidahku mendadak kaku. Ku agak kaku, dudukku serba salah tingkahku. Ku agak kaku, bingung mesti bagaimana aku. Cantiknya ku nilai 7, kayaknya ku nilai 7, tapi judesnya bisa 9. Cintaku menggapai bulan, rinduku memetik bintang. Sayang mental longsor duluan. Ku agak gagu, mulutku mendadak serasa dikunci. Ku agak gagu, lidahku mendadak kaku. Ku agak gagu, dudukku serba salah tingkahku. Ku agak gagu, bingung mesti bagaimana aku. Ku agak gagu, mulutku mendadak serasa dikunci. Ku agak gagu, lidahku mendadak kaku. Ku agak gagu, dudukku serba salah tingkahku. Ku agak gagu, bingung mesti bagaimana aku.
dia harus jauh pergi tanpa berucap pamit padaku. Seharusnya dia jujur padaku. Dan sebelum perpisahan terjadi, sebelum dia akan jauh pergi, harusnya dia pamit padaku. Seharusnya dia jujur padaku. Aku tak mengerti mengapa dia harus jauh pergi tanpa berucap pamit padaku. Seharusnya dia jujur padaku. Dan sebelum perpisahan terjadi, sebelum dia akan jauh pergi, harusnya dia pamit padaku. Seharusnya dia jujur padaku. Dia tak pedulikan rumah di jalan goblok itu dihuni oleh 3 orang, yaitu Pak Hamid, Bu Hamid, dan si Hamid, anaknya yang baru berumur 5 tahun. Hari Jumat si Hamid mandi dengan Pak Hamid, mandi sore selepas maghrib. Si Hamid melihat punyanya Pak Hamid. Hamid rada aneh dan bertanya, "Pak, itu apa namanya, Pak?" "Ini bayi," jawab Pak Hamid. "Kok bayi tidak menangis, Pak?" "Ini kan bayi ajaib, goblok," jawab Pak Hamid. Hari Sabtu si Hamid mandi dengan Bu Hamid, mandi siang selepas duhur. Si Hamid melihat punyanya Bu Hamid. Rada aneh. Si Hamid bertanya, "Bu, itu apa namanya, Bu?" "Ini kalajengking," jawab Bu Hamid. Bu, kalajengking kok gitu?" "Ini kan kalajengking ajaib, goblok," jawab Bu Hamid. Ada kurang lebih sejam si Hamid menghafal. Punya bapak namanya bayi, punya ibu namanya kalajengking.
kurang lebih diucap 200 kali. Ada ya. Malamnya ya malam minggu, habis nonton musik malam minggu, Pak Hamid dan Bu Hamid matikan TV, masuk kamar, tugas rutin bikin dede. Si Hamid yang sejak sore tertidur di kursi, tiba-tiba dia bangun, berjalan dalam keadaan setengah ngantuk, atau mungkin setengah tidur setengah bangun, masuk kamar orang tuanya. Dan kebetulan Pak Hamid dan Bu Hamid saking ngebetnya lupa mengunci pintu. Si Hamid melihat Pak Hamid dan Bu Hamid lengket. Dia kontan berteriak, katanya, ada kalajengking makan bayi. Ada kalajengking makan bayi. Bayi dimakan, kalajengking bayi dijepit kalajengking. Tetangganya yang mendengar pada keluar rumah, datang bergerombol menggedor rumah Pak Hamid. Pak Hamid dan Bu Hamid keki membuka pintu, muka merah, entah marah, entah malu. Tetangga yang bergerombol itu serentak bertanya, kami mau numpang tanya, apa betul tadi putra bapak berteriak, katanya ada kalajengking makan bayi pak, lantas bayi dijepit kalajengking. Pak Hamid dan Bu Hamid lirih menjawab, itu kebetulan cuma sandiwara di radio, saudara. Biasa, anak saya kan rajin sekali dengar radio-radio. Pak Hamid dan Bu Hamid tuh makanya jangan suka bohongin anak, sampai tetangga semua merasa terganggu. Untuk apa sih cetak dede aja sampai bikin resah masyarakat? Nih. Kang Sate loh. Gadis kecil yang banyak di kota itu sama dengan kebanyakan orang yang mendambakan hidup bebas. Jika aku jadi seorang raja, akan aku bangun sebuah kota untuk gadis kecil di kota itu. Mereka akan aku pisahkan dari kebanyakan orang, sebab mereka itu berbahaya bagi semua orang. Rambutnya merah seperti matahari, bibirnya manis semanis buah anggur, matanya hijau membuat pria sayang dan ramah pada mereka. Aku bocah yang usia belasan, lahir di saat kemarau 67, kini pusing kelilingnya sampai 7. Tergila-gila oleh rambutnya, tergiur oleh bibirnya, tergila-gila oleh matanya. Untung sadar segera, mereka tetap gadis kecil yang berbahaya. Walaupun aku ngiler bila melihatnya, mereka tetap gadis kecil yang berbahaya, yang tiap saat bisa timbulkan petaka. Bibirnya manis semanis buah anggur, matanya hijau membuat pria sayang dan
Lahir di saat kemarau 67, kini pusing kelilingnya sampai 7. Tergila-gila oleh rambutnya, tergiur oleh bibirnya, tergila-gila oleh matanya. Untung sadar segera, mereka tetap gadis kecil yang berbahaya. Walaupun aku ngiler bila melihatnya, mereka tetap gadis kecil yang berbahaya, yang tiap saat bisa timbulkan petaka. Matanya hijau, membuat pria sayang dan ramah pada mereka. Oh, kamu di Vietnam. Walau aku tahu situasi genting berat, tapi aku susul kamu waktu kamu di Libya, karena aku butuh kamu. Walau bahaya mengancam, walau maut membayangi, tapi karena demi cinta aku pergi juga. Walau bahaya mengancam, walau maut membayangi, tapi aku pergi juga. Walau rada-rada ngeri, duk di dada, aku takut kamu mati di Vietnam. Duk di dada, takut kamu mati di Libya. Duk di dada, pokoknya jangan mati di mana-mana. Duk di dada, aku masih butuh kamu. Tapi aku susul kamu waktu kamu di Vietnam. Walau aku tahu situasi genting berat, tapi aku susul kamu waktu kamu di Libya, karena aku butuh kamu. Walau bahaya mengancam, walau maut membayangi, tapi karena demi cinta aku pergi juga.
Selepas SMA, aku kerja ikut orang tua, yakni nganggur. Seleraku tinggi tapi kemampuan rendah dan aku hampir sinting, lantaran segala keinginan tak pernah terpenuhi. Namun Tuhan Maha Adil, Martini anak sematawayang dari juragan terkaya di kampungku sangat mencintai aku. Ayah Martini meninggal 5 tahun yang lalu dan ibunya mengidap penyakit asma kelas berat yang mungkin bisa membuatnya mati sebentar lagi. Aku bersikap sangat hati-hati pada Martini dengan harapan Martini akan lebih mencintai aku, dan yang lebih penting bagiku adalah kalau ibunya mati tentu saja aku akan lebih leluasa mencintai Martini dan aku akan jadi orang kaya mendadak di kampung. Hampir sebulan 3 kali aku mimpi ibunya Martini mati. Aku tambah bersemangat menjalani hidup. Apel gak pernah ngaret, janji gak pernah ingkar. Pokoknya aku berlaku meniru malaikat yang seumur-umur tak pernah salah. Nah, ceritanya tanggal 27 bulan Agustus aku mendengar kabar juragan terkaya di kampung ini meninggal dunia seusai salat subuh. Bukan main girangnya aku, lekas mandi, salin baju, pergi untuk turut mengucap berduka cita. Aku melihat banyak benar orang di rumah Martini. Semakin yakinlah aku akan jadi orang terkaya di kampungku. Dan aku masuk ke rumah itu. Sesampainya di rumah itu, untuk lebih yakin aku bertanya lagi, apakah betul juragan meninggal? Benar, kata tamu-tamu di situ. Apakah betul juragan meninggal? Benar, kata semua orang juga. Untuk terakhir kalinya aku ingin melawat atau melihat muka calon mertua yang meninggal konon seusai salat subuh. Gelok! Lantaran semua harapan hilang, kabur semua impian, batal jadi juragan kaya sebab yang mati itu adalah Martini. Gelok! Batal jadi juragan, memang benar Tuhan Maha Adil. Niatku buruk, hasil pun buruk. Niatku busuk, hasil pun busuk. Benar Tuhan Maha Adil. Batal jadi juragan kaya. Seorang perempuan jalan, asap candu mengepul dari rokok di tangan, menanti datang para teladan. Dari pria muda belia sampai pria yang tua bangka, sibuk membeli cinta, rewel tawar menawar, kecup surga di pintu neraka. Yang muda belia lupa sang kekasih, dan yang tua bangka lupa anak
istri. Beli cinta malam hari, main zina malam hari, makan dosa dari main gila. Beli cinta malam hari, main zina malam hari, makan dosa dari main gila. WTS bajingan menghabiskan malam hari, WTS bajingan main cinta saban hari, WTS bajingan baru pisah dini hari, WTS bajingan malu sama matahari, malu sama matahari, malu sama matahari. Malam kelam di perempatan, seorang perempuan jalan, asap candu mengepul dari rokok di tangan, menanti datang para teladan. Dari pria muda belia sampai pria yang tua bangka, sibuk membeli cinta, rewel tawar menawar, kecup surga di pintu neraka. Yang muda belia lupa sang kekasih, dan yang tua bangka lupa anak istri. Beli cinta malam hari, main zina malam hari, makan dosa dari main gila. Beli cinta malam hari, main zina malam hari, makan dosa dari main gila. WTS bajingan menghabiskan malam hari, WTS bajingan main cinta saban hari, WTS bajingan baru pisah dini hari, WTS bajingan malu sama matahari. WTS bajingan menghabiskan malam hari, WTS bajingan main cinta saban hari, WTS bajingan baru pisah dini hari, WTS bajingan malu sama matahari. WTS bajingan menghabiskan malam hari, WTS bajingan main cinta saban hari, WTS bajingan baru pisah dini hari, WTS bajingan malu sama matahari. WTS bajingan menghabiskan malam hari, WTS bajingan main cinta saban hari, WTS bajingan baru pisah dini hari, WTS bajingan malu sama matahari. Malu nih ya.